Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat, Bu. Bu, sehat. Ya. Meskipun kondisi kita masih pandemi saat ini, kalian harus tetap semangat belajar, nak ya. Karena walaupun kita daring seperti ini, belajar itu adalah hal yang sangat penting untuk kalian. Jadi jangan menjadi penghalang kalian untuk belajar, ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kimia, ya, yang sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar bersama. Hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sebelumnya Ibu share screen dulu. Hanya di mute. Apakah bisa terlihat? Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, kita melanjutkan materi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, nah, hari ini kita masih membahas tentang materi hidrokarbon. Ibu selalu mengingatkan dengan kalian semua, karena masa pandemi ini masih meningkat ya, kalian harus mengingat hal-hal berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang ciri khas daripada senyawa hidrokarbon? Ya, kemarin kan kita belajar mengenai apa itu senyawa hidrokarbon, bagaimana kita mencari tahu atau mengidentifikasi suatu senyawa atau benda ataupun zat itu mengandung unsur karbon. Ada yang masih ingat dengan kekhasan atom karbon? Saya, Bu. Silakan Andika. Kekhasan atom karbon. Yang pertama adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Keempat, elektron ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. Kedua, atom karbon dengan keempat tangan ikatan itu dapat membentuk rantai atom karbon dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Yang ketiga, kedudukan atom hidrogen dalam suatu senyawa hidrokarbon ditentukan oleh kedudukan atom karbon yang mengikat. Dan yang keempat, penggolongan senyawa hidrokarbon didasarkan pada dua hal, yaitu berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya. Baik, benar sekali apa yang sudah disampaikan temannya tadi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menentukan jenis atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat dari rantai karbon, primer, sekunder, tersier, dan kuartener dengan benar. Yang kedua yaitu menganalisis tata nama senyawa golongan alkana dengan benar. Yang ketiga, menganalisis tata nama senyawa golongan alkena dengan benar. Yang keempat, yaitu menganalisa tata nama senyawa golongan alkuna dengan benar. Baik, dari pertemuan kita hari ini, manfaatnya adalah kalian dapat menentukan posisi atom karbon dan mengenal nama senyawa hidrokarbon. Jadi dua hal itu yang nantinya akan kita bahas dan diskusikan bersama-sama pada pertemuan ini ya. Kalian dapat menentukan posisi atom karbon dan yang kedua mengenal nama senyawa hidrokarbon.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini merupakan struktur molekul dari rantai karbon. Di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya. Pada gambar struktur karbon ini, masing-masing senyawa karbon itu memiliki nomor yang berbeda-beda. Ya, seperti kalian lihat pada slide yang sudah Ibu bagi. Apa maksud dari penomoran tersebut? Bagaimana menentukan jenis atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat dari rantai karbon, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Itu yang nantinya akan kita diskusikan pada hari ini ya. Sekarang di sini Ibu ada video. Kita nonton video sebentar ya. Baik, itu adalah video dari senyawa hidrokarbon yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita melihat video bersama-sama, kalian sudah ada gambaran ya tentang senyawa hidrokarbon yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mencari solusi dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana posisi atom karbon dalam rantai karbon? Yang kedua, bagaimana tata nama senyawa dan bagaimana jenis ikatan dari hidrokarbon itu? Ya. Nah, hidrokarbon ini ada 3 jenis. Yang pertama alkana, yang kedua alkena, dan yang ketiga alkuna. Nah, 2 pertanyaan inilah yang nantinya akan kita cari tahu bersama-sama ya. Sekarang kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam LKPD dengan menonton video pembelajaran yang ada di link YouTube yang sudah Ibu share di Google Classroom kemarin ya. Jadi kalian bersama-sama kelompoknya menonton dan mengidentifikasi tentang video tersebut, lalu menjawab pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja. Lembar kerjanya seperti ini. Bisa terlihat anak-anak? Bisa terlihat ya? Ini adalah LKPD. Di sini kalian bisa mengakses modul yang sudah ada pada file ini untuk dibaca dan didiskusikan. Kemudian kalian juga bisa mengakses YouTube ya, sesuai dengan link yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk diskusi ini kalian akan menjawab 3 soal yang sudah Ibu sediakan. Yang pertama itu disediakan gambar struktur senyawa ya, struktur senyawa hidrokarbon. Kemudian berdasarkan gambar di atas, kalian harus menunjukkan posisi mana yang termasuk atom karbon primer, atom karbon sekunder, tersier, dan kuartener dengan memberikan nomor. Jadi soal ini berkaitan dengan posisi atom karbon. Baik, modulnya bisa kalian akses ya. Modulnya bisa kalian akses di Google Classroom, kemudian berdiskusi bersama-sama dengan teman kelompoknya. Nanti setelah ini akan Ibu bagikan kelompok, dan kalian cari informasi tersebut di modul dan juga di YouTube yang sudah Ibu berikan linknya tadi.
Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami apa yang harus kalian lakukan, yaitu menjawab soal yang ada di lembar kerja dengan melihat link dari modul dan juga video dari YouTube yang sudah Ibu berikan. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan di lembar kerja yang sudah disediakan. Baik anak-anak, silakan diskusi. Silakan kalian berdiskusi. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan untuk nomor pertama? Baik, Sally. Silakan, Sally. Jawabannya yaitu atom karbon primer pada nomor 1, 6, 7, 8, 10, dan 11. Atom karbon sekunder pada nomor 3 dan 9. Atom karbon tersier pada nomor 4 dan 5. Dan atom karbon kuartener pada nomor 2. Baik, kenapa? CH3, CH2, C-, C4H12, CH, CH2, 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 CH3 bercabang CH3 memiliki rumusnya C6H14. Nama senyawa 2 butil petana. Nomor 3 CH3, CH2, 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 dan CH3 memiliki rumus kimia C8H18 yang dimaksudkan adalah oktanat. Nomor 4, rumus struktur CH3, CHD, CH2, CH3, dan bercabang CH3 dan cabang CH3 memiliki rumus kimia C8H18. Nama senyawa 3, Kalian sudah berdiskusi bersama dengan kelompok. Membahas lembar kerja tadi yang sudah Ibu berikan. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita simpulkan bersama tentang silakan, siapa yang mau silakan, Tira. Pertemuan pada siang hari ini yaitu tentang hidrokarbon, karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Yang kedua, karbon primer mengikat satu atom. Atom tersier mengikat 3 atom. 4 atom karbon lain. Yang ketiga, rumus umum senyawa alkana CnH2n+2. Rumus umum senyawa alkena CnH2n dan rumus umum senyawa alkana CnH2n-2. Tata nama senyawa atom karbon ditentukan alkena dan alkuna. Tata nama alkana diakhiri dengan kata unah. Itu saja, terima kasih. Baik, benar sekali ya kesimpulannya. Bisa terlihat anak-anak? Ya. Gambar berikut, pada nomor berapa yang merupakan atom karbon tersier? Empat. Nomor apa, Dok? Pertanyaan nomor 2. Yang mana yang merupakan posisi atom karbon sekunder? B. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak ya. Pastinya kalian sudah cukup memahami apa yang artinya proses pembelajaran kita pada hari ini juga sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup lagi dengan berdoa. Silakan Nova. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita
wabarakatuh.